Shalom. Jumpa lagi dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya. Dari studio Gereja Masihatun hari ke-7, Daerah Conference Minahasa. Kita akan belajar pelajaran sekolah Sabat dengan topik tanda-tanda keilahian. Sebelum kita lanjut untuk mempelajarinya, mari kita satu di dalam doa. Bapa kekal yang ada di sorga, kebutuhan kami yang terutama, biarlah kuasa Roh Kudus boleh ada di hati dan pikiran kami, agar lewat pelajaran sekolah Sabat kami boleh mengerti, memahami dengan benar. Kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saat ini kita akan mempelajari pelajaran yang kedua di triwulan yang terakhir di tahun 2024 ini. Pastikan saudara-saudara bahwa kita belajar sekolah Sabat dari hari ke hari. Dan kita akan mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing. Mari kita lihat pelajaran sekolah Sabat ini lewat ayat tema, ayat hafalan yang telah dipilih oleh penulis sekolah Sabat. Kita lihat atau kita akan baca, terdapat dalam Perjanjian Baru dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 25 dan ayat yang ke-26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Saudara-saudara, menarik. Mari kita akan melihat bagaimana pelajaran sekolah Sabat ini menjelaskan tentang tanda-tanda keilahian. Rangkuman pelajaran dalam pelajaran sekolah Sabat ini kita akan belajar poin-poinnya. Dalam poin-poin yang ada dalam pelajaran sekolah Sabat ini, di mana kita mempertimbangkan sekali lagi fakta menakjubkan bahwa anak Allah yang ilahi dan kekal mengosongkan dirinya dan menjadi Allah dalam daging. Kenyataan yang mencengangkan ini banyak dibuktikan di dalam kitab suci. Kita juga belajar bagaimana kemampuan manusiawi kita yang terbatas pasti ditantang dengan mencoba memahami realitas tanpa batas ini. Untuk menolong kita dalam upaya ini, Allah telah melakukan yang terbaik untuk membantu kita memahami sebanyak mungkin kebenaran tentang apa, saudara-saudara? Kebenaran tentang Alkitab yang menuju kepada keselamatan. Kita juga akan mempelajari pekan ini, di mana kita akan membahas 3 mukjizat yang berdiri sebagai bukti pasti keilahian Kristus. Mukjizat-mukjizat ini tentu saja memberikan bukti tambahan bahwa Yesus lebih dari sekedar manusia. Saya ulangi saudara-saudara. Jadi dalam mukjizat-mukjizat ini tentunya saja memberikan bukti tambahan bahwa Yesus lebih dari sekedar manusia. Saudara-saudara, pertimbangkan sebagai contoh. Ia dimulaikan di atas gunung, di mana lingkaran dalam Yesus yang berdiri, dan 3 murid menyaksikan kemuliaan ilahinya yang mempesona. Tiba-tiba dia berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Kita bisa lihat itu di dalam buku Matius pasal 17 ayat yang kedua. Nah, selain itu, mukjizat ini dengan jelas dibuktikan oleh Musa yang telah bangkit dan Elia yang telah diangkat. Kemudian, siapa yang dapat menyangkal keilahian Yesus? Dalam mukjizat memberi makan 5.000 orang, fenomena seperti itu unik, saudara-saudara. Belum pernah terjadi sebelum dalam sejarah. Kemudian juga
Beberapa percaya, namun anehnya yang lain tidak. Terlepas dari bukti yang jelas betapa tragisnya sikap keras kepala dan kesombongan itu menuntun mereka untuk melihat kegelapan gantinya terang dunia. Berdiri tepat di sana di hadapan mereka. Aku adalah agung. Luar biasa ini. Aku adalah agung. Yang dikenal oleh Nabi Musa. Yang mereka hormati tinggal di antara mereka. Tetapi mereka memberontak. Tidak menerima dia sebagai Mesias mereka. Wah, itu sangat luar biasa. Bagaimana mereka tidak mengenal Yesus itu. Kemudian juga dalam penjelasan sekolah sahabat ini dikatakan roti duniawi dalam memberi makan 5.000 orang dimaksudkan untuk mengarahkan perhatian orang-orang kepada Kristus. Roti hidup yang memberi dan menopang tidak hanya kehidupan jasmani, tetapi juga kehidupan abadi. Saudara-saudara, kita merenungkan lebih jauh ungkapan akulah dalam konteks Injil Yohanes. Kita menyadari bahwa Yohanes secara khusus memperhatikan gambaran ilahi tentang Allah seperti yang diungkapkan kepada Musa di semak duri yang terbakar. Apa yang dikatakan firman Allah kepada Musa? Aku adalah aku. Dalam Keluaran 3 ayat yang ke-14. Apalagi saudara-saudara, Yesus menerapkan gelar ini secara langsung kepada dirinya dalam pernyataan-pernyataan seperti akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Dan akulah kebangkitan dan hidup. Itu terdapat dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Saudara-saudara, menarik pelajaran ini. Kita akan mempelajari lebih dalam dan lebih jauh. Kita akan melihat wajah Yesus dalam daging fana. Kita akan melihat dia ini adalah benar-benar nabi. Kemudian kita akan melihat kebangkitan Lazarus. Dan bagaimana apa yang terjadi dalam poin ini. Sebagai penutup, pengharapan yang mulia inilah yang sangat dibutuhkan dunia. Karena sama sekali tidak ada yang memiliki kehidupan kecuali di dalam Yesus atau di dalam Kristus. Saudara-saudara, dia adalah satu-satunya yang merupakan solusi sempurna untuk kematian manusia. Kebenaran ini adalah berita terbaik yang pernah ada. Dan kita harus bersemangat untuk membagikannya kepada dunia yang sedang sekarang. Saudara-saudara, pastikan bahwa kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat dari hari ke hari. Dan kita akan mendiskusikan pada hari Sabat di setiap UKSS yang ada di jemaat. Kita akan tutup ringkasan pelajaran sekolah sahabat ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kekal yang ada di sorga, terima kasih lewat pelajaran sekolah sahabat ini. Kami telah mempelajari rangkuman pelajaran yang kedua. Biar Roh Kudus akan memeteraikannya dalam hati dan pikiran kami. Memampukan kami memahami, mengerti dengan benar. Teristimewa, menguatkan iman kami. Dan kami boleh bagikan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.